Susuk Mayat, Grup Ronggeng, Part ke-8. Kau rindu ibumu? Hah? Tanya kakek tersebut sambil melangkah mendekati Sarmina. Sarmina waspada. Walaupun ia sudah berpakaian rapi, tetap saja kejahatan bisa terjadi. Buru-buru menyeka air mata yang menjuntai di pipinya. Lalu mundur beberapa langkah ke belakang. Bulan sedang terang benderang menyinari malam. Semakin dekat, wajah kakek itu semakin jelas terlihat. Rambutnya gondrong, warna hitam berselang putih karena ada ubannya. Ia punya brewok yang sudah berwarna putih. Ada tahi lalat besar di bagian pipi kanannya. Jangan takut, aku Saadiman. Kakek itu menyunggingkan senyum. Tetap saja, Sarmina waspada. Ia menatap kakek di hadapannya dengan tatapan penuh kecurigaan. Aku baru selesai ziarah dari makam istriku. Kau Sarmina kan? Sarmina mengangguk. Tampaknya hampir semua orang mengenal Sarmina. Pasti karena wajahnya yang buruk dan mengerikan. Manusia memang gampang dikenali kalau wujudnya tidak lazim dan berbeda dengan manusia lainnya. Aku dengar kau ingin menjadi penari ronggeng. Tanpa menjawab Saadiman, Sarmina lari terbirit-birit, menjauh dari kakek tersebut. Ia takut diperkosa oleh kakek itu. Walau Sarmina jelek, tetap saja ada kemungkinan ia diperkosa. Sesampainya di rumah, Sarmina mengunci rapat-rapat pintunya, kemudian menangis kembali. Tidak pernah terpikir dalam hidupnya akan ditelanjangi seperti itu di depan umum. Malam itu juga, dendam tumbuh dengan subur dalam dadanya. Ia ingin menghabisi 3 ronggeng tersebut. Kalau tidak bisa membunuh nyawa mereka, dia harus membunuh karir mereka. Bagaimanapun caranya, dia harus menjadi penari ronggeng tersohor di Ciijau. Sore hari, Sarmina sedang menjemur pakaian di halaman rumah. Tiba-tiba terdengar suara tabuhan gamelan dari arah timur. Sarmina mengerutkan dahi. Sisa pakaian di ember yang belum dijemur ditinggalkan begitu saja. Ia melangkah mengikuti sumber suara gamelan tersebut. Ada jalan setapak di dekat rumahnya. Suara gamelan terdengar semakin jelas. Dan di bawah pohon durian, ia melihat Saadiman beserta 3 orang kawannya sedang menabuh gamelan. Di hadapan mereka, ada seorang gadis kecil. Mungkin umurnya baru 8 tahun. Ia menari dengan lincah layaknya ronggeng kawakan. Sarmina mengintip dari balik pohon durian. Benaknya mulai bertanya-tanya. Siapa sebenarnya kakek tersebut? Kenapa dia punya grup ronggeng? Saadiman menyadari ada yang mengintip di balik pepohonan. Ia memberhentikan alunan musik. Semua anggota menoleh pada Saadiman dengan tatapan heran. Kenapa permainan dihentikan? Sambil tersenyum, Saadiman melangkah mendekati Sarmina yang masih berdiri di balik pohon. Menyadari hal itu, Sarmina beranjak pergi. Sarmina, tunggu! Pinta Saadiman sambil berlari kecil menghampirinya. Kali ini Sarmina mau berhenti. Kau suka menari kan?
Bagaimana kalau kau ikut grup ronggenggo? Iya benar, kami setuju bah. Kita butuh penari. Timpal tukang gendang. Ia ikut menghampiri Sarmina. Apa kalian mau menerimaku yang buruk rupa ini? Tanya Sarmina sambil tertunduk. Ah, tidak masalah. Yang penting kau bisa menari, jawab Sadiman. Kenalkan, ini Icung, Kurawa, dan Sarkam. Mereka semua pemain musik. Sedangkan ini yang cantik dan lucu, namanya Melati, cucuku. Dia senang sekali menari. Sadiman menyentuh pundak cucunya. Aku Sarmina. Kami semua sudah kenal kamu, Sarmina, ujar itu. Susuk mayat. Potong saja kakiku. Part ke-9. Grup ronggeng Sadiman semakin lama semakin terkenal. Mereka bukan saja berkeliling di kampung Ciijau, tapi juga kampung-kampung lain, seperti Parakan Besi, Cirinten, dan kampung Babakan Haur. Wajah Sarminah yang buruk rupa malah menjadi daya tarik sendiri di kampung-kampung tetangga. Mereka juga terkagum-kagum dengan tarian Sarminah yang indah gerakannya. Bukan hanya anak-anak kecil saja yang menonton. Orang-orang dewasa pun ikut berkerumun dan sesekali menyawer Sarminah. Namun, tidak semua orang senang pada grup ronggeng Sadiman. Salah satunya Acih, seorang penari ronggeng yang sangat benci grup mereka, apalagi pada Sarminah. Menurutnya, dia tidak pantas menjadi seorang penari ronggeng. Maka, malam itu sepulang dari menari, Sarminah didatangi Acih dan 2 orang lelaki berbadan kurus yang tak lain adalah pesuruh Acih. Mereka menyeret Sarminah lalu memukuli wanita malang tersebut. Berkali-kali Acih melontarkan sumpah serapah. Sarminah berteriak meminta tolong, tapi tidak ada yang bisa mendengarnya. Karena rumah peninggalan Bo Ibah terpisah dari pemukiman warga. Acih tahu kalau Sarminah menjadi daya tarik grup ronggeng Sadiman. Maka dari itu, dialah yang harus diberi pelajaran. Acih mengancam akan membunuhnya kalau dia berani menari lagi. Sarminah ditinggalkan sendiri di bawah pohon bambu. Mukanya bonyok, lengannya berdarah. Pergelangan kaki kirinya patah. Acih sengaja mencederakannya agar dia tidak bisa menari lagi. Di tengah kegelapan, Sarminah berteriak kesakitan sambil menangis minta tolong. Tubuhnya mulai melemah. Matanya perlahan terkatup. Ia tidak sadarkan diri. Keesokan paginya, saat Sarminah tersadar, ia sudah ada di atas tempat tidur di rumahnya. Melati mengambilkannya minum, sementara Sadiman duduk di samping Sarminah. Wajahnya terlihat khawatir. Ia membasuhkan kain basah pada luka di lengan Sarminah. Sesekali wanita itu meringis kesakitan saat kain menyentuh lukanya. Siapa yang berbuat ini padamu, Sarminah? Acih, bah. Dia membawa 2 orang lelaki untuk memukuliku. Seketika Sarminah beradu kesakitan saat hendak menggerakkan kaki kirinya. Kurang ajar, biar ku beri pelajaran dia, delik Sadiman.
Jangan, Bah. Dia banyak pesuruhnya. Sangat berbahaya, Bah. Sadiman tertunduk. Ada benarnya juga perkataan Sarmina. Aci itu orang kaya. Dia bisa membayar orang untuk melakukan apapun yang dia mau. Dan sekarang terbukti, kemauan Aci terkabul. Sarmina tidak akan bisa menari lagi. Kakinya cedera. Lagi pula, Aci juga mengancam akan membunuh Sarmina. Jadi, walaupun sembuh, ia tidak berani menari lagi. Aku tidak bisa menari lagi, Bah. Aku akan menyembuhkanmu, kata Abah Sadiman. Kakiku patah, Bah. Sadiman terdiam. Ia melihat tulang kaki Sarmina yang menonjol keluar. Sangat parah dan sulit disembuhkan. Kakiku mungkin harus dipotong. Air mata keluar membasahi pipi Sarmina. Sarmina, kalau kau mau, Abah bisa bantu kamu untuk menanamkan susuk mayat dalam tubuhmu. Susuk mayat? Dahi Sarmina mengkerut. Ia tidak pernah mendengar susuk itu sebelumnya. Iya, kau akan sembuh kembali. Bukan hanya itu, Sarmina. Tapi wajahmu juga akan berubah jadi cantik. Syaratnya apa, Bah? Makan daging mayat orang yang baru meninggal. Tidak, Bah. Aku tidak sanggup, Sarmina menolak. Sadiman mengembuskan napas berat. Kakimu akan membusuk, Sarmina. Sadiman melirik kaki Sarmina yang tulangnya menonjol. Potong saja, Bah. Lagi pula, aku sudah terbiasa cacat. Sangat pantas bagi wanita berwajah buruk sepertiku punya kaki buntung. Melati mendekati kakeknya. Ia memandangi Sarmina dengan penuh iba. Sadiman tidak mau memaksanya untuk menggunakan susuk mayat. Ia akhirnya hanya mengobati Sarmina dengan rempah-rempah ala kadarnya. Semakin lama, luka Sarmina semakin parah. Kakinya membusuk dan mengeluarkan bau tidak sedap. Hingga suatu sore, ia meminta Sadiman memotong kakinya. Wanita itu menjerit kesakitan sambil menggigit kain saat sebuah golok yang sudah diasah tajam menebas kakinya. Seketika, kakinya yang busuk tersebut putus. Ia mengerang-erang sambil menangis. Suaranya membuat sekawanan burung pipit di dahan pohon kecapi terbang berhamburan.